Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau sore atau juga bahkan malam rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Ati Budi Parianti, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen. Di sini saya akan membersamai rekan-rekan sekalian dalam materi pengetahuan dasar statistika. Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing lagi ya dengan kata statistik atau statistika, karena memang statistika ini sering sekali digunakan sebenarnya. Cuma mungkin banyak dari kita yang belum paham bahwa itu adalah bagian dari statistik atau juga statistika. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan statistik juga statistika, maka dari itu kita langsung saja mulai materi pada hari ini. Oke. Nah, rekan-rekan sekalian, sebenarnya kata statistik itu munculnya seperti apa sih? Nah, kata statistik ini berasal dari bahasa Latin yaitu status yang artinya negara. Nah, kata status ini digunakan oleh Aristoteles dalam buku Politeia, yang mana saat itu digunakan dalam rangka menggambarkan kondisi negara. Nah, kondisi negara yang seperti apa? Kondisi negara tuh seperti jumlah penduduk, lalu berapa besar kekayaan negara pada saat itu, berapa jumlah orang miskin, lalu berapa garis kemiskinan dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu memang untuk menggambarkan angka-angkanya itu dibuatlah yang namanya kata status. Digunakanlah kata status yang mana itu untuk melihat bagaimana sih kondisi yang terjadi pada negara. Lalu sebenarnya apa itu statistik? Statistik ini merupakan kumpulan angka yang menggambarkan suatu fenomena yang mana data hasil pengolahan dari suatu penelitian atau ringkasan informasi dalam bentuk angka. Kuncinya adalah statistik itu kumpulan angka yang merupakan hasil pengolahan suatu penelitian dan merupakan ringkasan informasi yang bentuknya angka. Contohnya apa? Contohnya nilai rata-rata kelas misalkan 75. Nah, angka 75 inilah yang dikatakan atau disebut statistik. Jumlah penduduk miskin Indonesia misalkan 21 juta orang, itulah yang dinamakan statistik. Begitu. Lalu apa itu statistika? Nah, statistika ini merupakan ilmu atau metode ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan juga menarik kesimpulan dari data-data yang ada. Data yang ada dikumpulkan, kita mengumpulkan data terlebih dahulu, lalu kita olah sedemikian rupa dengan alat A, B, C, D. Setelah itu kita analisis bagaimana sebenarnya data ini, di posisi apa dia. Lalu dari analisis tersebut dapat kita tarik kesimpulan. Oke, kita kumpulkan data jumlah orang miskin, kita kumpulkan data pengangguran, kita olah apakah pengangguran ini berpengaruh terhadap kemiskinan. Lalu kita analisis bagaimana kaitannya dengan teori, lalu dapat kita tarik kesimpulan gitu. Nah, dari definisi atau pengertian statistik dan statistika tadi dapat kita bedakan nih keduanya. Kalau statistika ini merupakan proses atau ilmunya, maka statistik adalah hasil datanya. Gitu ya. Jadi statistika adalah prosesnya, adalah ilmunya, kalau statistik adalah hasil datanya. Lalu statistika juga adalah metodenya, metode analisisnya.
Hasilnya yang berupa angka inilah yang dinamakan statistik. Contohnya apa? Contohnya adalah cara menghitung rata-rata. Cara menghitung rata-rata nilai mahasiswa misalkan. Statistiknya apa? Statistiknya adalah hasil dari perhitungan tersebut adalah rata-ratanya 7,1, rata-ratanya 8,5 dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Oke, poinnya adalah statistika ini ilmu, statistik adalah hasilnya. Nah, kita masuk ke statistika sosial. Statistika sosial ini adalah ilmu yang mengkaji bagaimana gejala sosial berdasarkan data masyarakat yang nantinya digunakan untuk menganalisis sosial dalam pengambilan keputusan. Contohnya apa? Contohnya kita punya data kemiskinan yang kita gunakan untuk menentukan kebijakan bantuan sosial. Lalu contoh lainnya apa? Contoh lainnya adalah kita punya data angka harapan hidup masyarakat, kita gunakan untuk menentukan kebijakan terkait dengan kesehatan masyarakat. Seperti itu ya. Lalu statistika sosial ini mengumpulkan data sosialnya bisa melalui survei, angket, bisa jadi wawancara, yang mana selanjutnya kita olah dia menjadi sebuah informasi dan kita sajikan dalam berbagai bentuk. Bisa tabel, bisa grafik, bisa diagram gitu. Jadi data mentah itu nggak ada maknanya kalau kita nggak olah, karena kita tidak bisa membaca data tersebut. Nah, statistika inilah yang membantu membuatnya semakin mudah untuk dipahami, begitu. Nah, statistika ini ada beberapa macam. Dari statistik itu ada yang murni terapan, dari terapan diturunkan lagi menjadi deskriptif dan inferensial, lalu dari inferensial diturunkan menjadi parametris, non parametris, begitu ya. Nah, untuk statistika murni dan terapan ini, untuk murni dia itu membahas teori dan rumus secara mendalam dan juga fokus pada pengembangan ilmu. Sedangkan statistika terapan itu menggunakan rumus untuk penyelesaian masalahnya secara nyata. Contohnya apa? Contohnya teori distribusi normal untuk statistika murni dan juga rumus probabilitas. Sedangkan kalau statistika terapan itu contohnya merupakan analisis data penelitian sosial, lalu pengolahan hasil survei. Lalu ada statistika deskriptif dan inferensial. Untuk deskriptif ini menggambarkan data secara apa adanya dan tidak menarik kesimpulan secara luas. Sedangkan contohnya itu adalah rata-rata nilai kelas ya, rata-rata nilai kelas 75 itu. Kalau statistika inferensial itu digunakan untuk menarik kesimpulan populasi. Contohnya dari 30 sampel mahasiswa tuh berapa mahasiswa sih yang rata-ratanya di atas KKM misalnya, seperti itu ya. Jadi sudah terlihat kan perbedaannya. Jadi kalau deskriptif hanya mendeskripsikan, kalau inferensial itu menarik kesimpulan, begitu. Lalu selanjutnya untuk statistika parametris dan juga non parametris. Nah, untuk statistika parametris ini nih bentuknya adalah data interval dan rasio, juga wajib berdistribusi normal. Contohnya untuk menganalisis nilai ujian. Sedangkan non parametris ini datanya tuh biasanya nominal dan ordinal. Nah, nanti terkait dengan data ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Lalu untuk non parametris ini tidak perlu berdistribusi normal ya. Contohnya adalah data jenis kelamin, data ranking, seperti itu. Nah, jenis-jenis data nih, jenis data nih ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Kuantitatif ini diturunkan di diskrit dan kontinum, yang mana kontinum ini ada ordinal, ada interval, ada rasio, begitu. Data kualitatif dan juga data kuantitatif. Kalau kualitatif ini bentuknya adalah kata, kalimat, gambar, contohnya pandangan masyarakat, pendapat masyarakat. Sedangkan kuantitatif ini bentuknya pasti angka, kayak jumlah penduduk, terus jumlah pendapatan masyarakat, kayak gitu. Nah, data diskrit dan data kontinu ini, untuk data diskrit itu tuh hasil menghitung dan
tidak bisa pecahan, contohnya 2, 3, 4 itu ya. Sedangkan data kontinu itu hasil pengukuran dan bentuknya bisa pecahan, kayak tinggi badan 165,5. Lalu misalkan rata-rata IQ misalkan dan sebagainya. Oke. Nah, adapun untuk skala data itu ada data ordinal, ada interval, dan juga data rasio nih. Kalau data ordinal itu memiliki urutan atau ranking, namun jarak antara kategorinya itu nggak pasti. Dimana ini cuma menunjukkan tingkatan. Nah, contohnya apa? Contohnya puas, cukup, tidak puas, lalu pendidikannya apa? SD, SMP, SMA, S1, S2 kayak gitu. Lalu untuk data interval apa? Data interval ini memiliki urutan dan juga jarak antar nilainya sama gitu. Tidak memiliki titik nol absolut, artinya tuh nol bukan berarti nggak ada kayak gitu ya. Contohnya suhu misalkan berapa derajat Celcius atau berapa derajat Fahrenheit. Lalu juga data kalender 2020, 2021 seperti itu. Kalau data rasio seperti apa? Data rasio ini memiliki urutan, jaraknya sama, dan punya nol absolut. Kalau nol itu sama dengan tidak ada. Dapat dilakukan pada semua operasi matematik. Contohnya apa? Contohnya berat badan, tinggi badan, pendapatan, jumlah anak, seperti itu ya. Nah, kenapa sih sebenarnya kita tuh perlu mempelajari statistika? Kenapa perlu? Karena kita dalam penelitian itu biasanya diangkat dari masalah, keresahan. Setelah itu kita berteori, sebenarnya bagaimana sih cara menyelesaikan masalah ini. Setelah itu apa? Setelah itu kita tentukan sampelnya, berapa banyak sampel yang kita butuhkan. Lalu apa? Lalu kita kumpulkan data terkumpul kita sajikan. Ketika kita sajikan seperti tadi, kita analisis, lalu pembahasan. Setelah itu kita bisa tarik kesimpulan. Nah, beberapa part ini memang perlu yang namanya statistik. Dari apa aja? Dari pertama menentukan sampel. Cara kita menentukan sampel, teknik sampling, kita perlu pakai statistik. Kita juga perlu hitung. Mengumpulkan data juga kita perlu statistik. Menyajikannya juga sangat perlu statistik. Menganalisanya juga perlu statistik. Karena rumus-rumus yang ada, angka-angka yang ada itu mempermudah kita dalam menentukan sampel, mengumpulkan data, menyajikan, menganalisis data. Sehingga perlu statistik itu untuk menguji validitasnya dan juga reliabilitas pada instrumen, begitu. Apalagi untuk penelitian, misal kuesioner, itu perlu sekali kita uji valid atau tidak, reliable atau tidak instrumen ini dalam mengukur misal kesejahteraan, seperti itu. Oke, baiklah rekan-rekan sekalian, itu tadi beberapa slide paparan terkait dengan materi pengantar statistik. Nah, di sini ada beberapa poin latihan bisa teman-teman kerjakan secara mandiri. Teman-teman analisa sesuai dengan materi yang tadi sudah disampaikan. Terima kasih atas waktunya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.